Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faqala ta'ala fil kitabil karim fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin rahimakumullah, baru saja masyarakat kita merayakan menyambut pergantian tahun miladiah dengan berbagai cara dan sikap. Ada yang hura-hura, ada yang bergembira, ada menghambur-hambur tenaga dan dana. Tidak hanya di negara non-muslim, bahkan kita lihat di negara yang mayoritas muslim sekalipun, mereka ikut terlibat merayakan menyambut pergantian tahun itu. Kalau kita mencoba sedikit melihat, mencermati di dalam agama, melihat sikap dan cara masyarakat kita menyambut pergantian tahun itu, sesungguhnya ada dua. Dalam bahasa agama pertama dikatakan sikap tafakkur wa tadabbur, dan yang kedua sikap tafakkur wa tadabbur. Kalau sikap tafakkur wa tafakkur itu sikap menyambut tahun baru dengan berbagai cara yang cenderung melanggar rambu-rambu agama. Di sebuah kota jauh dari Garut ini, 1 bulan penuh masyarakatnya telah menyiapkan minuman keras untuk menyambut tahun baru. Para wanita sudah mereka ekspor dari berbagai daerah untuk memuaskan nafsu biologis mereka menyambut tahun baru. Berbagai agenda judi sudah mereka siapkan. Khatib menyaksikan langsung apa yang mereka lakukan. Meskipun itu tidak terjadi di negara muslim, tapi tidak ada yang harus menjadi catatan kita sebagai insan beragama. Tapi kita masih bersyukur ada sedikit di antara masyarakat ini melihat pergantian tahun baru itu sesungguhnya bukan hal yang aneh. Karena bagi kita insan beragama, setiap saat terjadi pergantian, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dan seterusnya. Proses itu begitu berjalan normal. Tapi agama memberi yang kita mengingatkan kita dalam seluruh proses pergantian itu, hendaklah kita jadikan sebagai sarana tafakkur wa tadabbur. Ada pesan agama yang menarik yang barangkali dapat kita jadikan sebagai pegangan hidup kita secara individu, warga, dan masyarakat. Hal yang paling penting kita tadabbur adalah dalam proses hidup kita yang tidak terlalu lama ini, dan kita tidak tahu lamanya
atau pendekkah atau lamakah? Allah ingatkan kita dalam proses pergantian menit, detik, jam, hari, abad, minggu dan sebagainya itu. Kalau kita ibaratkan dengan sebuah perangkat komputer, ada perlu usaha refresh. Kalau kita ibaratkan dengan sebuah mobil itu perlu servis dan tune up. Apa yang perlu kita refresh? Sesuatu yang sangat berharga dan bernilai dalam hidup kita, yaitu adalah orientasi tertinggi dari hidup kita yang sementara. Dan yang menarik, orientasi tertinggi dari hidup kita dan termahal ini Allah ingatkan 17 kali paling tidak dalam sholat kita. Itu kalau kita hitung hanya dalam sholat wajib, belum sholat sunat kita, belum sunat kita pada waktu kebutuhan tertentu dalam istiqoroh dan tahajud dalam doa dan sebagainya. Yang wajib saja kita ingat 17 kali, dan semua kita sudah hafal. Dan jika ada di antara kita yang tidak membaca surat ini, maka para ulama fikih mengatakan sepakat sholat kita tidak sah. Itulah surat Al-Fatihah yang mengingatkan kita semuanya tujuan tertinggi, orientasi tertinggi dari hidup kita yang sementara ini. Dan itu tercantum dalam Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, di kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa di antara kita yang tidak mengharapkan anugerah kasih sayang Allah? Bukan surga, bukan terhindar dari neraka. Surga dan neraka, terhindar dari neraka adalah efek daripada kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Rizki yang kita dapatkan apapun wujudnya adalah manifestasi daripada curahan kasih sayang Allah. Maka inilah yang tertinggi sesungguhnya dari orientasi hidup kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadirin rahimahullah, tidak mudah mendapatkan ini. Meskipun sebentar lagi dalam surat Jumat kita akan kita baca kembali. Paling tidak kita diingatkan 3 hal. Di surat Al-Fatihah sebagai induk daripada Al-Quran, udul kita menggapai Rahman Rahim Allah itu paling tidak kita diingatkan. Bagaimana awalnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana kita mengakhiri, dan bagaimana akibatnya kalau kita tidak mendapatkan Rahman Rahim Allah dalam hidup kita yang sementara ini. Rahman Rahim Allah akan kita dapatkan satu, jika setiap amal perbuatan kita, apapun profesi kita, tukang sampahkah kita, cleaning service-kah kita, kepala kantorkah kita, kiai besarkah kita, ulama duniakah kita, Rahman Rahim Allah tidak akan kita dapatkan jika tidak kita awali dengan Bismillah. Kalau keluar daripada bagaimana kita memulai, maka jangan harap kita akan mendapatkan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah awal dengan Bismillah, tapi pada tingkat proses bagaimana kita bekerja dalam profesi apapun kita diingatkan dalam prosesnya ada rambu-rambu yang mesti kita patuhi, dan rambu itu diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Fatihah yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kita melakukan kegiatan kita, Allah harus kita bersamai. Allah selalu bersama kita. Dan yang menarik dalam ayat ini, Al-Quran menggunakan iyyaka, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hadir di depan kita dan berdialog dengan kita. Tidak menggunakan iyahu, orang ketiga, tidak menggunakan misalnya iyahum sebagai iyana, sebagai keagungan Allah, tapi langsung Allah mengatakan iyyaka. Allah harus hadir dalam setiap kegiatan kita. Betapa banyak kita mulai dengan Bismillah,
tetapi dalam proses kita menggapai rahmat Allah, Allah tidak hadir bersama kita. Allah boleh jadi kita bismillah ketika di masjid, tapi ketika kita berhadapan dengan proyek besar, Allah tidak hadir bersama kita. Di masjid kita bismillahirrahmanirrahim, tapi begitu kita pulang ke rumah, kita tidak lagi bismillah dan tidak lagi iyyaka na'budu dan tidak lagi iyyaka nasta'in. Allah tidak berikan rahmat rahim, karena inilah yang termahal dalam kehidupan kita. Dimulai dengan bismillah, dalam prosesnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian akhiri itu kalau kita ingin mendapatkan rahmat rahim, alhamdulillah. Ada di antara kita memulai dengan bismillah, berproses dengan iyyaka, tapi begitu kita mendapat jabatan, kita berpikir dan mengatakan, ini adalah jerih payah saya selama hidup saya, ini adalah keringat saya selama hidup saya. Rumah mewah, kendaraan hebat, jabatan tinggi, posisi tinggi, apapun karir kita, seringkali kita mengatakan inilah hakikat daripada jerih payah selama ini. Kita lupa bahwa jabatanka, karirka, rezekinya, uangka itu adalah curahan kasih sayang Allah kepada kita. Maka begitu kita selesai melaksanakan, kita diajarkan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, iyyaka, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, apa akibatnya kalau kita tidak memulai dengan bismillah dan tidak berproses dengan iyyaka dan tidak mengakhiri seluruh kegiatan alhamdulillah? Ada 3 akibatnya. Mereka yang berada dalam as-siratal mustaqim dengan 3 hal tadi, memulai, mengawali, berproses dan berakhir, mereka as-siratal mustaqim. Itulah kelompok manusia yang sangat bahagia. Itulah kelompok alladzina an'amta alaihim. Itulah kelompok yang selalu mendapat curahan rahmat dan anugerah dari Allah SWT. Tapi jika tidak, apakah kita salah memulai? Apakah kita salah berproses? Apakah kita salah mengakhiri? Ada 2 jurang di hadapan kita. Jurang pertama adalah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan jurang yang paling mengerikan adalah jurang yang kedua, ad-dallun, jurang mereka yang sesat. 60 tahun, 70 tahun, 20 tahun diberi umur, tetapi dia tidak tahu arah orientasi hidupnya selama hidup di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minhu tilawatan innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqala ta'ala fil kitabil karim, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
إلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا واصرف عنا شر الظالمين ومكر الماكرين وشر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.